Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam kesempatan kali ini di pagi hari ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Senang sekali saya hari ini bisa hadir di tengah teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Devi Tresdianti yang akan memandu dan menemani teman-teman pada kesempatan hari ini. Sebelumnya untuk panitia narasumbernya udah hadir ya? Sudah masuk. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber, yaitu Ibu Rahayu Dewi Kurnianingsih, AMDOT, yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan hari ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di hari Minggu dalam rangkaian kegiatan hari ini. Nah, pagi hari ini kita juga akan membahas mengenai materi yang sangat menarik. Kita bincang-bincang seru di hari Minggu mengenai training center public speaking class dengan tema Be Confident by Improving Your Public Speaking Skill. Nah, ini menarik banget sih ya materinya, karena orang bakal butuh sih materi tentang public speaking ini. Tapi sebelum kita mulai acaranya, saya akan mempersilahkan panitia untuk melakukan pembacaan ayat suci Al-Quran untuk kelancaran acara pada hari ini. Baik, panitia boleh dimulai untuk pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah agak sejuk kan ya pagi-pagi nih, hari Minggu, baca Al-Quran juga. Di bulan puasa lagi kan. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada sambutan dari Ketua BEM kita, yaitu Kang Randy. Kepada Kang Randy, saya persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Terdengar? Kalau ada ya? Oke, ada mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar kali ini, yaitu tentang public speaking dari YCR Indonesia. Nah, sedikit yang saya ketahui tentang, mohon maaf ya, Kang Rizky. Sebenarnya tadinya mau diwakilin, tapi belum balas gitu. Sedikit yang saya ketahui tentang YCR.
ini tuh jasa untuk meningkatkan skill komunikasi maupun meningkatkan manajemen sumber daya manusia lah gitu. Yang lebih tepatnya di skill komunikasi karena judulnya JCA, Youth Communication Academy Indonesia. Selamat pagi juga untuk dari yang JCA, Teh Rahayu. Jadi itu ada siapa aja? Teh Indi sama Sabrina. Dan terima kasih juga untuk C. Devita yang telah menyempatkan di hari liburnya gitu untuk menjadi moderator pada kali ini gitu, acara kali ini. Dan sedikit dari saya mungkin semoga dari adanya acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua gitu untuk menjadikan kita lebih upskill gitu, up to date terkait public speaking karena menurut saya ini public speaking ini uh, lebih berguna untuk sekarang gitu. Apalagi kan sekarang online dan sering banyak yang bicara di depan umum gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kang Redi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kita bakal bahas nih mengenai public speaking. Nah, dari judulnya itu kita tahu nih kalau public speaking itu kayaknya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, terutama di kampus nih ya. Kayaknya nggak mungkin banget nih kita nggak pernah melakukan public speaking karena presentasi aja itu termasuk public speaking. Berarti public speaking adalah skill yang sangat penting buat kita milikin, terutama buat kita yang nanti di dunia kerja, bahkan di perkuliahan sekalipun kita masih memerlukan public speaking gitu. Nah, Training Center ini mewadahi teman-teman untuk bisa melatih kemampuan public speaking biar lebih baik lagi, biar lebih lancar lagi, dan semoga insight hari ini bisa kita pahami dengan baik ya teman-teman ya. Nah, hari ini juga pembahasan ini sangat komprehensif karena kita bakal ngebahas mengenai definisi dan tujuan dari komunikasi publik. Selain itu juga ada teknik dari komunikasi publik, dan yang ketiga adalah 8 komponen yang perlu diperhatikan dalam komunikasi publik. Materinya pun sangat expert di banget. Ini ada pemaparan materi kita akan disampaikan oleh Ibu Rahayu. Boleh ditampilkan CV-nya, Panitia? Nah, Ibu Rahayu ini merupakan seorang, hari ini akan bertindak sebagai trainer. Ini adalah pendidikan formalnya pada tahun 2014, ini sudah lulus di kedokteran. Dan pengalamannya tahun sebagai terutama CV Indonesia. Baik, saya ada suara nggak? Oke. Suara saya bisa masuk? Oke. Mungkin masih ada gangguan sih ya. Oke, untuk Ibu Rahayu bisa hadir di tengah-tengah apa belum? Sudah, Kak. Suara saya bisa masuk? Oke. Oke. Halo, cek. Suara saya bisa masuk? Halo, sudah masuk Ibu. Baik. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Ini sudah bisa dimulai? Boleh, Bu. Untuk itu saya persilakan Ibu Rahayu untuk menyampaikan materinya dengan durasi selama 30 menit. Enggak, Bu, saya persilakan. Dan sebelumnya buat teman-teman nih, semoga insight hari ini bisa kita pahami dengan baik, dan juga kami mengharapkan partisipasi aktif dari forum agar acara dapat terlaksana dengan baik. Mangga Ibu, boleh dimulai aja. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, silakan bagi yang ingin sekali
belajar public speaking bisa diaktifkan kameranya. Karena apa? Karena ketika kita belajar public speaking, maka akan ada terjadi interaksi. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Siap ya? Baik. Ya, di sini yuk silakan. Dari mana saja nih? Ataukah dari Unpad semua? Atau ada yang dari luar Unpad juga? Ini dari panitia boleh mengaktifkan mic-nya atau tidak ya? Ada yang dari luar juga teh. Oke. Saya boleh izin ini dijadikan co-host untuk share screen? Ya, apakah sudah masuk? Baik. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Saya senang sekali di sini bisa membersamai teman-teman semua dalam materi public speaking dan aplikasinya. Nah, di sini kita hanya 30 menit ya, sedangkan nanti akan ada sesi praktik di mana kita juga akan memahami nih, sebenarnya public speaking kita sudah sampai di level yang keberapa. Nah, di sini saya akan agak lebih cepat menjelaskannya. Silakan teman-teman catat baik-baik karena apa yang saya jelaskan akan kita gunakan bersama-sama di sesi praktik, begitu ya. Ya. Ya, ini beberapa latar belakang saya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Devita ya. Dan sebelum saya masuki materi, kita pahamkan dulu ke dalam diri kita masing-masing bahwa ilmu public speaking ini tidak akan masuk ke dalam diri kita kecuali dengan 6 persyaratan. Yang pertama yaitu kecerdasan, kedua perhatian atau atensi, ketiga kesungguhan, berarti kita benar-benar sungguh-sungguh untuk meningkatkan public speaking kita. Kemudian ada biaya, meskipun teman-teman di sini sudah mengeluarkan waktunya, waktu pun itu juga termasuk dengan biaya. Kemudian ada bimbingan guru atau mentor, dan yang terakhir waktu yang panjang. Untuk menjadi seorang profesional, kita memang harus menghabiskan 10.000 jam terbang, teman-teman. Artinya, untuk menjadi public speaker yang baik, atau misalnya profesional yang memiliki public speaking yang baik, itu pun juga membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, di sini yuk kita sama-sama luruskan niat, jaga hati baik-baik, mumpung ini bulan suci Ramadan juga ya, kita sama-sama niatkan untuk meningkatkan public speaking kita. Karena apa sih bedanya orang yang belajar public speaking dengan orang yang tidak belajar public speaking? Bedanya adalah seperti ini, teman-teman. Ketika kita merasa public speaking hanyalah berbicara lancar saja, ya, tanpa ada kita belajar tekniknya, maka kita hanya ada sampai angka minus dari minus ke 0. Sedangkan ketika kita belajar public speaking dengan teknik-tekniknya, maka kita akan meningkatkan soft skill kita dari 0 ke 1, 2, 3 sampai tidak terbatas. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman masih merasa public speaking hanya berbicara lancar, no. Sekarang kita akan pahami baik-baik bersama-sama, mindset-nya dibuka lagi, pola pikirnya dibuka lagi. Di sini kita sama-sama belajar dimulai dari 0 ya. Saya mengutip sebuah penelitian bahwa ketakutan terbesar pertama bagi banyak orang adalah public speaking atau glossophobia. Sedangkan ketakutan yang kedua adalah kematian. Pertanyaannya adalah, silakan teman-teman mengaktifkan mic-nya. Apakah ini terdengar wajar? Ya, silakan. Ada yang berpendapat? Tidak. Tidak wajar. Kenapa? Siapa ini? Kak Rizky ya? Atau siapa ini? Ya, Kak Rizky. Kenapa tidak wajar? Padahal banyak sekali yang menjawab wajar kok, wajar. Kenapa Kak Rizky? Ya karena kalau misalnya public speaking itu istilahnya kan bisa diulang gitu ya Kak. Istilahnya kalau kita ke depannya bisa diperbaiki atau apa. Namun kalau kematian sebenarnya hanya terjadi sekali gitu ya Kak. Jadi nggak wajar gitu kenapa kok public speaking malah jadi ketakutan ini kita terbesar. Pertama, iya, oke. Bagus pendapatnya, betul sekali. Jadi di sini kita langsung berpikir ya, wah ternyata orang lebih memilih berada di
dalam peti mati dibandingkan orang berdiri di depan umum begitu. Speaking itu speak ya. Jadi kalau speak, halo, cek. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Sepertinya internet saya tidak stabil ya. Masih, Bu. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi public speaking tidak hanya kemampuan berbicara di depan umum saja. Namun, public dan speaking. Speak itu kalau dalam bahasa Inggris berbeda dengan talk. Kalau talk berarti bercakap-cakap. Sedangkan kalau speak itu ada aura tersendiri dari speaker kepada audiens. Jadi apa yang ada dalam diri seorang speaker, baik itu positif maupun negatif, maka akan terpancarkan keluar sampai ke audiens. Jadi di sini public speaking ini adalah kemampuan bagaimana kita berbicara di depan umum dengan kekuatan mempengaruhi orang lain, mengarahkan orang lain, dan meyakinkan orang lain agar mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Begitu. Jadi apa yang kita inginkan sebenarnya? Salah satunya adalah mereka bisa mengikuti, misal motivasi ya, public speaking for motivation. Kita memberikan motivasi pada audiens. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi dari kita mampu membawa mereka menuju perubahan yang lebih baik. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar berbicara saja, oh saya sudah berbicara lancar, maka saya tidak perlu belajar public speaking. No. Jadi pola pikir yang sekarang kita harus benahi pelan-pelan bahwa public speaking tidak hanya tadi dari 0 atau dari 0 ke 1, bukan. Bukan hanya dari minus ke 0, bukan. Tapi dari minus ke tidak terhingga. Begitu. Jadi di sini kita sama-sama luruskan niat, bersihkan hati bahwa public speaking kita juga harus belajar teknik. Kemudian sepenting apa sih public speaking itu? Teman-teman bisa menyadari ya bahwa misalnya nih di keluarga, dari lingkup terkecil dulu. Dari lingkup terkecil dulu ketika kita mau negosiasi dengan keluarga. Saya mau minta ya gitu ke orang tua. Itu juga salah satu bentuk apa? Public speaking. Teknik public speaking yang kita pelajari ini bisa diterapkan di komunikasi antarpersonal juga, teman-teman. Bagaimana sih kita meyakinkan orang tua kita, mengarahkan orang tua kita, meskipun kita anak ya, tapi dalam public speaking atau dalam komunikasi, kita bisa kok mengarahkan siapapun, termasuk dengan orang tua kita. Dengan cara yang halus, dengan attitude yang halus, dan dengan teknik juga. Nah, jadi sepenting apa public speaking, sepenting kita membutuhkan makanan dan minuman. Karena lagi-lagi, public speaking komunikasi, itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Meskipun, oh saya introvert nih coach, gitu. Apakah seorang introvert juga butuh public speaking? Iya. Kenapa? Karena seorang introvert sekalipun, ketika mereka sudah lulus kuliah, sudah masuk ke dunia profesional, mereka akan membutuhkan kerjasama orang lain. Mereka juga membutuhkan orang lain untuk apa? Menjadi ladang rezeki mereka. Gitu. Jadi di sini sepenting apa public speaking, sepenting kita membutuhkan makanan dan minuman. Komponen public speaking itu ada banyak sekali, teman-teman. Dimulai dari materi, persiapan materi ya. Materi ini tadi yang saya jelaskan teknik-teknik, ini nanti akan kita bahas pelan-pelan ya di setelah komponen. Kemudian body language. Ketika teman-teman berusaha untuk berdiri di depan umum, berbicara, alangkah baiknya menggunakan body language yang terbuka. Alat komunikasi manusia itu ada 3, teman-teman. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Jadi, kalau misalkan kita sedang berbicara di depan umum, minimal berdiri saja di depan umum, setidaknya kita tidak membuka, tidak menutup tangan atau kaki kita. Seperti apa contohnya? Misalkan teman-teman ada yang sering seperti ini ya, saya contohkan seperti ini ya. Ini di depan dada. Nah, ketika seperti ini berarti alat komunikasinya tertutup. Dari 3 itu, salah satu yang sedang menutup seperti ini, seperti yang gambar ini, artinya kita tidak membuka untuk apa? Untuk komunikasi ke audiens. Meskipun kita berbicara, dari mulut kita mengeluarkan kata-kata, namun secara tangan, secara kaki, ini tertutup, artinya ketika ada masukan, atau misalkan ada pendapat dari audiens, mereka nanti
jadi tidak terpental begitu, tidak masuk ke dalam otak kita. Nah, body language itu sangat penting ketika kita berusaha untuk membuka body language kita, maka kita berusaha untuk menjadikan mereka teman. Teman apa? Teman interaksi. Gitu. Selanjutnya yaitu pernafasan. Nah, pernafasan di sini kalau dalam public speaking ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada ciri khasnya adalah ketika mengangkat, ya, ketika kita bernafas, bagian pundak terangkat seperti ini. Jadi ketika saya tarik nafas, maka bagian pundak pun terangkat. Berbeda dengan ketika kita bernafas menggunakan perut. Diafragma perut itu kekuatannya lebih besar. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang berbicara agak panjang atau lama, silakan gunakan pernafasan perut. Karena apa? Karena kalau misalkan pernafasan dada, kita masih terlihat bisa terengah-engah. Sedangkan kalau pernafasan perut, kita seakan-akan menahan bagian perut. Gitu. Kemudian selanjutnya artikulasi. Nanti untuk pernafasan ini akan dipraktikkan oleh fasilitator masing-masing ya, karena agar bisa maksimal waktu untuk materi. Kemudian artikulasi. Nah, silakan aktifkan mic-nya, kita cek baik-baik ke dalam diri kita masing-masing. Artikulasi kita gimana nih? Huruf-huruf yang memang sering belibet. Ada 5, yaitu R, terus G, B, S, T. R, G, B, S, T. Kemudian 5 vokal. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Makanya kalau misalnya artikulasi, kita benar-benar harus maksimalkan. Mau sebelibet apapun itu kita berusaha untuk mengucapkan kalimat dengan lantang. A ya A, selamat pagi, bukan selamat pagi. Gitu. Nah, sekarang coba ikuti kalimat yang saya katakan ya. Silakan diikuti bersama-sama. Ular melingkar-lingkar di atas pagar rumah Pak Umar. Yuk, silakan teman-teman. 1, 2, 3. Ular melingkar-lingkar di atas pagar rumah Pak Umar. Pak Umar. Ya, tapi huruf R kayak di atas pagar rumah itu hurufnya jelas. Terus di atas sama pagar itu juga S-nya jelas. Jadi ular melingkar-lingkar di atas pagar rumah Pak Umar. Yuk, intonasinya seperti itu. 1, 2, 3. Ular melingkar-lingkar di atas pagar rumah Pak Umar. Oke, baik. Sekarang ini ya, kita bisa menilai diri sendiri. Wah, tadi agak belibet di bagian ini, atau bahkan ada tambahan kata. Gitu. Misalkan, ular melingkar-lingkar di atas pagar di rumah Pak Umar. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada kata di ya, di tengah-tengah itu. Ini bisa juga. Atau ada kata yang hilang. Nah, itu yang bisa kita lihat dari diri kita masing-masing. Oh, ternyata saya masih belum jelas ya untuk melafalkan atau belum terlalu detail untuk mendengarkan. Karena untuk menjadi public speaker yang baik, setidaknya kita sudah sering mendengarkan. Gitu. Karena memang ada 3 tipe manusia, visual, auditory, dan kinestetik. Kalau misalkan teman-teman tipe orang yang visual, maka cobalah belajar untuk menggunakan pembelajaran yang bisa dilihat. Contohnya apa? Penulisan, kemudian video yang bisa dilihat, gitu ya. Saya lanjutkan ya. Panggung. Nah, penguasaan panggung di sini, ini untuk yang offline berarti ya. Untuk yang offline sendiri, ketika teman-teman diminta untuk public speaking secara offline, kalau misalkan ada pilihan nih, saya harus masuk dari pintu sebelah kanan, sebelah kiri, atau sebelah tengah. Yuk, silakan. Kira-kira dari arah mana nih yang paling bagus? Ada yang mau coba jawab? Ayo tebak-tebakan kalau ini. Ya, Mas Rahmat nih kayaknya mau jawab nih. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kenapa? Karena kanan itu baik coach gitu. Iya. Yang lain, Mbak Nova Amelia mau coba jawab? Jadi kubu kontranya Mas Rahmat? Di tengah. Dari tengah. Wah, ini orang-orang yang ini ya. Labil ya karena sukanya tengah-tengah terus gitu. Oke, ada lagi untuk melengkapi yang kiri. Jadi jawaban yang benar ya teman-teman.
secara psikologi, ya ini pengetahuan ya, secara psikologi yang baik adalah dari arah kiri. Kenapa? Karena ketika kita masuk dari arah kiri audiens, maka audiens akan melihat kita menggunakan otak sebelah kanan. Apa itu karakteristik dari otak sebelah kanan? Dari karakteristik otak sebelah kanan adalah berpikiran positif, terbuka, open-minded. Jadi kalau misalkan, kenapa Mas Rizky langsung lihat ke atas ini mau lihat otaknya sebelah mana gitu ya? Kalau misalkan kita berusaha melihat seorang dari matanya langsung dari kiri begitu, nah berarti kita langsung merespon dari otak sebelah kanan. Tapi kalau hanya ada dua pilihan, dari arah tengah atau dari arah kanan, ya sudah, kita pilih dari arah tengah seperti jawabannya Mbak Nova tadi. Tuh. Karena apa? Minimal 50% audiens sudah melihat kita dari arah kiri, ya. Lanjut. Kemudian ada vokal. Vokal ini berarti tadi A, I, U, E, O, gitu ya. Lanjut, ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Nah, ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bisa bebas ya bercanda, bisa bebas mengekspresikan wajahnya, mau sejelek apapun tetap aja laki-laki ya gitu. Tapi kalau misalnya perempuan harus tetap menjaga attitude, menjaga sopan santun, menjaga adab. Itulah yang membedakan antara ekspresi wajah laki-laki dan perempuan. Biasanya lebih bebas yang laki-laki. Oke lah kalau misalkan ekspresi wajah perempuan bisa sebebas apapun itu, sejelek apapun itu. Tapi kalau kita tidak memiliki wajah yang inosen, wajah yang memang lucu gitu, wajah yang humoris, maka kita akan gagal di situ. Jadi memang di sini minimal dalam public speaking kita tetap bisa mempertahankan senyuman. Itu kuncinya. Mau laki-laki, mau perempuan, yuk silakan teman-teman senyum. Ya. Kalau ada yang mengatakan 3 cm ke kiri, 3 cm ke kanan, tapi kayaknya itu terlalu besar ya. Jadi kalau saya bilang minimal berbicara sambil senyum. Hai, nama saya XX, sebut aja namanya. Nama saya Ayu, saya berasal dari Bandung, begitu. Tapi tetap senyum. Halo semuanya, nama saya Ayu, saya berasal dari Bandung. Bukan, halo semuanya, nama saya Ayu, saya berasal dari Bandung. Orang lihatnya gimana? Secara aura, secara karisma itu udah, aduh, malas banget dilihat gitu ya. Padahal 55% seseorang ya, atau ketertarikan audiens kepada publik dari apa yang ditangkap oleh mata mereka. Kan kita dari awal tidak senyum, ya sudah. First impression-nya itu sudah langsung berkurang. Gitu ya, teman-teman ya. Intonasi. Nah, di sini pernah ada yang mengatakan nih dulu, salah satu anak ITB menanyakan tentang kalau intonasi orang Bandung mah biasanya Sunda-san gitu ya. Gimana cara untuk menghilangkan intonasi yang logat? Jadi begini ya teman-teman, intonasi memang setiap budaya memiliki logat masing-masing. Jawa menghilangkan ya, tapi minimal harus optimis, kita harus percaya diri. 5-10 tahun ke depan, kita akan berada di posisi di mana akan bertemu dari seluruh Indonesia, bertemu dengan orang di seluruh Indonesia. Misalkan di perusahaan X, di kantor Y, begitu. Kan teman kerja kita juga akan dari seluruh Indonesia. Artinya, ketika kita berbicara atau public speaking di depan mereka, maka alangkah baiknya memang harus mengurangi logat itu. Tapi ketika kita sudah komunikasi antarpersonal, nggak apa-apa, logat itu tetap ada, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya public speaking, alangkah baiknya memang harus banyak-banyak mendengar. Jadi maksimalkan kedua telinga kita ya. Untuk apa? Untuk melihat apakah sebenarnya orang misalnya sama Bandung nih, sama-sama Sunda, tapi kenapa ya dia kok bisa bahasa Indonesia fasih banget, beda sama nadaku yang masih ke Sunda-Sundaan gitu. Nah, tadi ternyata intonasinya dia, biasanya kekuatannya memang di intonasi. Jadi inilah yang membedakan antara orang yang memang tadi sama-sama Sunda A sama Sunda B nih, satunya intonasinya bagus, Jakarta pisan gitu, yang satunya memang masih ke Sunda-Sundaan. Jadi belajarlah untuk memaksimalkan kemampuan pendengaran teman-teman semua. Lanjut ya. Nah, ini
Ada 3 teknik untuk meningkatkan public speaking dari 14 teknik yang memang biasanya saya ajarkan. Karena memang waktunya terbatas, jadi saya mengajarkan 3 teknik ini. Silakan teman-teman mempraktikkan ketika nanti ada sesi praktik ya. Jadi, apa sih yang membedakan antara misal, kita tahu Mary Riana ya, public speaker wanita di Indonesia, dan ada Shirley Anavita. Padahal sama-sama perempuan, ya. Tapi kenapa aura mereka berbeda? Kenapa public speaking mereka berbeda? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah teknik. Ya, yang membedakan adalah teknik. Jadi, teknik public speaking ini jangan pernah diremehkan. Ini yang membuat teman-teman semua jadi lebih karismatik, jadi lebih bisa berpengaruh, jadi lebih bisa mengarahkan dan meyakinkan audiens untuk mengikuti apa yang teman-teman katakan. Yang pertama yaitu teknik audience participant. Dilihat dari namanya, ya. Audience partisipan berarti sebuah teknik yang mana meningkatkan atau menggunakan partisipasi audiens untuk masuk ke dalam public speaking kita. Contohnya apa? Contoh, dulu waktu SMA pas zaman-zamannya mau UN atau misalkan mau lulus atau misalkan masih mahasiswa baru, pernah ada yang mengikuti pelatihan ini ISQ atau yang biasanya motivasi-motivasi begitu? Ada? Ada ya, pasti ya? Oke. Nah, biasanya mereka minta kita sebagai audiens untuk minimal, yuk silakan teman-teman angkat tangannya ke atas. Kemudian ditepukkan ke samping kanannya. Pernah ya? Nah, itu salah satu bentuk apa? Teknik audiens partisipan. Jadi, menggunakan partisipasi audiens untuk masuk ke dalam public speaking kita. Ini salah satu cara untuk apa? Meningkatkan interaksi antara kita dengan audiens. Jadi, audiens partisipan ini tidak hanya, oh, angkat tangan aja gitu, enggak ya. Tapi ketika misal nih, saya minta untuk seperti tadi, yuk teman-teman ikuti ular melingkar-lingkar di atas pagar rumah Pak Umar. Nah, itu salah satu bentuk contoh audiens partisipan. Begitu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi, ketika misal nih, kalian mau bertanya kepada audiens, yuk di sini ada yang suka musik, misalkan gitu. Kemudian ada audiens yang jawab, ada. Nah, itu salah satu bentuk audiens partisipan. Jadi nanti kalau misalnya saat praktik, silakan menggunakan audiens partisipan ini tidak hanya di awal saja, namun juga di tengah dan akhir. Misalkan materinya adalah tentang hobi. Di awal kita bisa menanyakan, di sini ada yang hobi memancing, misalkan begitu. Terus teman-teman sudah menjelaskan nih, oh hobi memancing itu seperti ini, bla 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 bla. Terus di tengah-tengah lagi, kira-kira di sini ada yang pernah tahu apa saja alat-alat yang memang dibutuhkan untuk memancing? Apakah hanya alat pancing ataukah ada yang lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu jadi salah satu bentuk apa? Contoh audiens partisipan. Begitu. Kemudian teknik yang kedua sudah dilihat dari gambarnya ya, visual, sesuatu yang bisa dilihat, yaitu visual impact. Dilihat dari katanya, visual impact itu pengaruh. Jadi, sebuah teknik public speaking yang mana kita menggunakan media apapun itu untuk mempengaruhi audiens secara visual. Contoh, menggunakan PPT, ada video, ada foto yang sekiranya menimbulkan kritis pola pikir kita. Kan ada ya gambar-gambar yang ini wanita tua atau wanita muda gitu. Pernah lihat ya? Ini gambar wanita cantik atau nenek tua, gitu kan pernah ada ya. Nah, gambar-gambar seperti itu bisa memancing mereka. Atau misal, contohnya lagi, di sini ada kertas. Ya, saya minta kertas sebentar ya sama tim saya. Jadi visual impact ini salah satu pengaruh yang menggunakan visual ya, sesuatu yang bisa dilihat. Contoh, misal materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang kepercayaan, ya, tentang kepercayaan. Saya akan menggunakan kertas, bisa dilihat ya, teman-teman. Yuk, silakan jawab. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, teman-teman bisa melihat saya membawa apa? Kertas. Kertas ya. Kertas. Ya, kertas ini ketika saya sobek, apakah bisa disatukan kembali? Apakah bisa disatukan kembali? Masih bisa. Dengan apa?
Isolatif. Dengan lem, dengan Dengan salib. isolatif, lem, betul sekali. Nah, ketika kita sudah menggabungkan dua kertas yang tadi sebelumnya disobek, pertanyaannya, apakah secara visual atau secara fisik masih bisa seperti semula bentuknya? Tidak. Tidak. Tidak, ya. Begitu juga dengan kepercayaan. Ya, jadi sesuai dengan materi saya hari ini, pentingnya sebuah kepercayaan. Gitu. Jadi visual impact adalah media yang memang untuk menarik perhatian audiens agar menghadap ke kita. Apapun itu dibawa. Misalkan mau bawa botol, mau bawa sepatu, mau bawa baju, apapun itu, bebas. Sekreatif teman-teman, seunik teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan saat praktik, ya saya minta fasilitator ya, coba dimaksimalkan teknik ini, visual impact. Bebas mau pakai HP, mau pakai apapun itu, hal yang kecil seperti kalau perempuan pentul, ini nggak apa-apa, bebas. Ya pentul ya, kebetulan ada pentul di teman saya. Jadi apapun itu bendanya, silakan gunakan untuk menarik perhatian audiens, tapi di awal. Ya, di awal. Bisa dipakai di tengah atau di akhir, tapi biasanya memang penggunaannya di awal. Karena apa? Karena salah satu cara untuk menarik audiens agar menghadap ke kita. Itu visual impact. Kemudian teknik yang ketiga yaitu seperti yang kita lihat bersama-sama, you can win if you want. Itu salah satu bentuk apa? Kira-kira? Salah satu contoh apa? Tulisan. Apa? Tulisan bukan? Tulisan, iya betul. Jadi tulisan ini salah satu bentuk contoh tulisan apa? Quotes. Quotes ya, benar sekali. Kutipan. Jadi teknik quotes, kutipan, kata-kata mutiara, ini jadi teknik yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk praktik public speaking nanti. Nah, sebenarnya dari audiens partisipan, visual impact, kutipan, mana yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh sebenarnya tidak ada, semuanya sangat berpengaruh. Ketika kita menggunakan lebih dari satu teknik. Kalau misalnya kita menggunakan hanya satu teknik, maka pengaruhnya ya sudah hanya saat itu aja. Misal nih, di depan kita sudah interaktif, kemudian di tengah-tengah datar gitu ya. Kita lupa menggunakan audiens partisipan, kita lupa menggunakan kutipan atau kata-kata mutiara di tengah-tengah. Kita juga lupa menggunakan visual impact, benda yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan penjelasan kita. Dari situ, kita jadi bisa meningkatkan public speaking kita. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira public speaking itu bakat atau kemampuan? Ada yang mau coba menjawab? Silakan. Kemampuan. Kemampuan. Wah, mantap sekali, kemampuan. Bagus. Ada lagi yang mungkin menjawab bakat gitu. Ada? Sunyi ya? Ya, jadi sebenarnya public speaking itu bakat atau kemampuan sih? Ya, jawabannya adalah dua-duanya, teman-teman. Dua-duanya. Hanya saja, bakat memang prosentasinya 30%, sedangkan skill itu prosentasinya tidak terbatas. Ya. Jadi, kalau misalkan kita mau menanyakan ke dalam diri kita masing-masing, kita ini punya bakat nggak ya? Kita lihat dulu nih, gen kita, orang tua kita. Kan ada ya, orang tua yang memang pekerjaannya menggunakan public speaking terus gitu. Oh, memang sudah ada bakat nih dari orang tua. Tapi kalau misalkan orang tua saya cuma jualan biasa kok di pasar, tapi belum tentu loh orang tua yang berjualan pasar terus public speaking tidak bagus, no. Mereka bagus di mana? Kemampuan negosiasi, kemampuan antarpersonal, kemampuan marketing. Itu apakah bukan public speaking? Public speaking. Begitu. Jadi bakat atau kemampuan, jawabannya memang kecenderungannya kemampuan. Kecenderungannya memang kemampuan ya. Tapi apakah kita ingin tahu apakah kita punya bakat atau tidak? Nah, teman-teman di sini ada yang pernah mendengar kata Stephen? Saya mau sharing sedikit tentang Stephen. Ini berapa menit terakhir nih? 10.42 ya. Ada yang pernah mendengar Stephen atau ada yang pernah menggunakan tes Stephen? Silakan. Ada? Belum. Ada yang sudah pernah? Belum pernah, Kak. Ada sekitar 12 menit. Baik, terima kasih. Kok di jam saya soalnya tadi 10.42 ya. Belum pernah. Ya. Jadi begini, lagi-lagi kepercayaan itu akan saya kembalikan ke diri kalian semua.
saya hanya bertugas untuk membagikan. Jadi, bagaimana cara kita memahami apakah kita memiliki bakat atau tidak, ya. Jadi, kalau dalam mesin kecerdasan Stephen ini kita belajar sedikit ya, bahwa di otak kita itu ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak tengah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di otak kiri atau di otak kanan itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ini otak, ini anggap saja otak. Kemudian ini otak kanan atas, ini otak kanan bawah, ini otak kiri atas, kiri bawah, ini otak kiri atas. Ini otak tengah. Sebenarnya otak tengah itu ada di bagian dalam ya, tapi dalam aku ke bawah. Tapi saya tuliskan di sini biar lebih mudah dipelajari. Nah, berdasarkan Stephen, setiap orang memiliki mesin kecerdasannya masing-masing. Mesin kecerdasan ini memang persentasenya bakat ya, persentasenya memang 30%. Tapi 30% ini kalau dari kecil sudah bertemu dengan orang tua yang sesuai dengan mesin kecerdasan kita, maka usia kita sekarang ini 19, 20, 21, ini akan termaksimalkan dengan baik. Begitu. Jadi, nomor-nomor berapa saja yang memang sudah punya bakat untuk kemampuan berkomunikasi, ya. Ada di angka 2, 5, 6, 7. Feeling extrovert, feeling introvert, intuiting extrovert, intuiting introvert, dan satu lagi insting ya. Cuma insting itu otak tengah, jadi bisa serba bisa gitu, bisa semuanya. Lalu bagaimana kita memahami kita ini tipe yang mana ya? Begitu. Nah, jadi di sini ada penelitian lagi, ya, penelitian lainnya lagi yang mengatakan, lagi-lagi ini penelitian bebas, mau percaya mau tidak, tapi coba dicek ke dalam diri masing-masing. Ada yang penelitian mengatakan, oh ternyata Masya Allah banget ya, tanggal lahir kita itu bisa melihat Stephen kita. Tanggal lahir kita itu bisa melihat Stephen kita, jadi melihat bakat kita. Percaya, tidak percaya. Lagi-lagi saya minta salah satu memberikan contoh. Yuk silakan, ada yang mau jadi contoh? Sebutkan nama. Boleh. Sebutkan nama. Oke, Mas Rahmat. Mas Rahmat tanggal lahirnya? Sebutkan dulu. 29. 29. Bulannya? Bulan Maret. Lupa ya. Bulan Maret. Tahunnya? 2000. 2000. Jadi 29 Maret 2000. Betul? 29 Maret 2000, betul ya? Betul? Ya, betul. Ya, soalnya Ya, tadi agak terputus di itunya saya. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 2, berapa itu? 2 ditambah 7 ya? 7. Nah, 7 itu intuiting introvert. Boleh tahu golongan darahnya apa, Mas Rahmat? B. B. Oke. Saya jelaskan dulu ya, terserah lagi-lagi dipercaya atau tidak. Ternyata nomor 7 yang tadi sesuai penjelasan saya, bahwa nomor 7 itu ada bakat dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Intuiting introvert. Otaknya bagian atas. Karakteristik dari intuiting introvert adalah, coba dicocokkan ke dalam diri Mas Rama sendiri. Yang pertama, secara positif, kreatif. Ide-idenya banyak. Keinginannya, kalau bahasa kasarnya ya, tadi keinginannya banyak gitu ya. Itu yang positif. Terus, suka belajar. Jadi hal-hal baru itu suka dengan hal-hal baru. Itu karakteristik yang positif. Karakteristik negatifnya, ketika mengerjakan sesuatu, ketahanannya tidak begitu lama. Jadi bosan gitu, mudah bosan. Dari A, habis ini paling cuma sebulan atau seminggu atau 2 minggu, habis itu ya udah lanjut lagi ke yang lain, nyoba begitu. Karena kekuatan dari intuiting adalah dominasinya kata-kata, Mas Rama. Jadi ketika dominasinya kata-kata, mereka orang-orang intuiting ini bagus sekali untuk menjadi kreator. Jadi kalau zaman-zaman sekarang ya, anak milenial konten kreator begitu ya, atau misal orang-orang yang memang penggagas ide gitu. Karena tadi tolak ukurnya seorang intuiting itu tinggi sekali. Jadi makhluk langit, Mas Rahmat. Jadi kalau misalkan Mas Rahmat sudah berpikir sampai Z, sudah sampai Papua, tapi timnya itu atau orang-orang terdekatnya baru mikir sampai Kalimantan atau baru berpikir sampai Jawa aja begitu. Jadi memang kalau ketika berbicara mengenai ide, intuiting itu jago sekali untuk kreatif gitu. Nah, pengaruhnya apa ke dalam public speaking? Kalau intuiting sejauh ini
coba dicek lagi ke dalam public speaking-nya Mas Rahmat, apakah secara alur itu sering bertabrakan. Lompat-lompat dari A ke C, C ke E, habis E, B gitu. Jadi secara berbicara alurnya jadi ya kemana-mana, belum terstruktur aja gitu. Itu makanya, tapi berbeda ketika intuiting yang memang sudah belajar public speaking dari kecil, sudah tertata alurnya begitu. Itu contoh tadi ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau cek ke dalam diri masing-masing, silakan menjumlahkan semua tanggal lahirnya. Tapi tanggal 9 dan tanggal 9, angka 9 dan angka 0 itu tidak dihitung. Angka 9 dan angka 0 tidak dihitung. Jadi makanya tadi 29 Maret itu 9 tidak saya hitung, 2 tambah 3 tambah 2. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal berapa? 2 Mei tahun 2000 misalkan. Berarti 2 tambah 1 tambah 2, 5 gitu. Ya, kepercayaan akan dikembalikan ke teman-teman, lagi-lagi ini bakat hanya 30%, namun 30% ini ketika kita sudah tahu, kita akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk diri kita masing-masing. Begitu. Nanti akan berpengaruh juga ke public speaking-nya. Oh, tipe thinking nih, nomor ini ya, nomor 1 dan 8, golongan kiri atas. Kecenderungannya, kelemahannya di mana? Di ekspresi, di wajah gitu. Karena apa? Karena terlalu berpikir. Jadi lupa senyum, kan? Lupa eye contact-nya gitu. Terus misalkan feeling. Orang-orang nomor 2 dan 5 kan kecenderungannya pakai perasaan. Berarti di public speaking-nya seperti apa? Kecenderungannya volumenya biasanya itu pelan. Volumenya pelan, halus gitu. Jadi power-nya yang harus ditingkatkan. Intonasi, kemudian artikulasi itu lebih ditingkatkan. Kemudian sensing, nomor 3 dan nomor 4. Berarti orang-orang dengan golongan yang otak kiri bawah. Biasanya datar, karena stabil. Orang-orang sensing ini emang eksekutor yang baik ya. Karena eksekutor yang baik, jadi mereka stabil sekali. Berbicaranya, ya public speaking-nya alurnya sangat terstruktur, sangat tertata, tapi tadi intonasinya datar dari depan sampai belakang. Power-nya jadi yang harus ditingkatkan. Intonasinya juga harus ditingkatkan. Kemudian tadi nomor 9, insting. Kalau insting serba bisa, otak tengah, dan populasi di dunia hanya 10% berdasarkan penelitian. Karena memang insting ini third eye ya. Jadi orang-orang yang memang mereka bisa di segala kondisi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dihitung tanggal lahirnya ternyata kok angka saya 9, atau lebih dari 9, berarti dikurangi 9. Oh, angka saya 13, berarti dikurangi 9. Angka saya 28, berarti dikurangi 27. Jadi kelipatan 9. Begitu. Jadi di sini ini juga bisa ada hukum takluk menaklukkan. Ketika misalnya teman-teman mau cari pasangan nih, cari pasangannya kayak gimana? Nah, bisa kayak Mas Rahmat, ya tadi ya contohnya ya. Berarti cari pasangan yang mana? Yang sensing Mas, yang otak kiri bawah. Karena apa? Karena bisa ditaklukkan. Begitu. Tapi cari yang seperti misalnya insting, yang apa? Yang bisa membantu. Gitu. Ya itu hukum dari Stephen ya. Lagi-lagi monggo dianalisis sendiri, diteliti sendiri supaya bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Gitu. Ya, itu materi terakhir saya hari ini, teman-teman. Kita semua anak-anak muda ya, dan anak muda adalah agen perubahan. Jadi, sebagai agen perubahan, hal pertama yang harus kita miliki adalah kemampuan berkomunikasi. Untuk itulah kami ada, karena bagi YCA tidak ada orang hebat, yang ada hanyalah orang yang terlatih. Terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Mbak Devita tadi ya? Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih Ibu Rahayu. Insight-nya benar-benar menarik banget ya, karena akhirnya kita tahu nih, public speaking itu ternyata bukan cuma kita ngomong depan umum, tapi gimana cara kita mempengaruhi seseorang, bagaimana motivasi kita tuh bisa nyampe ke orang lain dan merubah dia menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga kita tadi udah bahas tentang teknik dan komponen, dan ternyata nih baru tahu juga ada loh metode yang bisa bikin kita tahu sejauh apa sih kemampuan public speaking kita. Jadi ini benar-benar menarik banget sih. Dan buat teman-teman nih, sekarang aku bakal buka sesi pertanyaan, dan bagi teman-teman yang masih kepo dan penasaran terkait dengan materi yang sudah disampaikan, boleh banget isi di kolom komentar dengan format izin bertanya _ nama, dan nanti bakal aku persilakan buat on mic. Oke? Boleh nih coba tanya-tanya dulu aja, karena menarik banget sih ini materinya. Oke.
Oke, udah ada yang mau bertanya nih katanya, Yonita. Yonita ini mau on mic atau mau di chat? On mic aja, Kak. Oke. Mangga, saya persilakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Yunita Putri, mahasiswa kebidanan Stikes Karsa Husada Garut. Di sini yang saya ingin tanyakan seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada beberapa metode, yaitu salah satunya adalah visual impact. Coach, karena mungkin sebagian besar di sini itu adalah mahasiswa mungkin ya, dan kita tuh sering banget ngelakuin presentasi nih, dan yang saya ingin tanyakan dalam visual impact ketika kita sedang melakukan presentasi, bagaimana sih caranya? Soalnya agak bingung gitu kalau misalkan kita itu melakukan visual impact tapi pada saat presentasi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini langsung saya jawab, boleh ya? Kak Devita ya? Iya, boleh, Bu. Oh, ya. Jadi begini, contoh. Ini tadi jurusan kebidanan ya. Ambil salah satu materi deh di jurusan kebidanannya. Kebetulan kan saya juga kesehatan, jadi ya saya agak sedikit paham ya. Yang sekiranya bisa dipahami oleh orang awam aja. Ya, contoh. Ambil materi aja, Mbak Yohanita. Tentang apa contoh presentasi di kelas? Mungkin contoh materinya mengenai anatomi fisiologi mungkin. Oke, nah bagaimana? Bagus, itu pelajaran yang susah ya, mata kuliah yang susah sekali itu saya. Jadi contoh visual impact-nya, anatomi tubuh itu kan benar-benar kompleks ya. Nah, kita harus kuatkan dulu motivasi mahasiswa atau motivasi teman-teman untuk belajar anatomi itu seperti apa, karena tidak semua orang menyukai ya mahasiswa, bahkan mahasiswa kesehatan pun tidak semua mahasiswa kesehatan menyukai anatomi tubuh, padahal itu sebenarnya dasar dan penting ya kan ya Mbak Yohanita. Nah, gimana cara untuk memastikan atau meyakinkan motivasi mereka agar mereka semangat nih untuk mendengarkan saya presentasi? Nah, jadi kita bisa menggunakan visual impact itu. Untuk apa? Untuk bukan fokus ke anatominya, tapi lebih ke pentingnya belajar ini dulu. Pentingnya belajar ini dulu. Contohnya, ketika misal Mbak Yohanita memberikan contoh makanan, ya, contoh makanan, atau misalkan gambar, apa deh yang mudah, cari gambar kipas deh ya, kipas, contoh. Sebuah kipas itu bisa bergerak karena apa sih? Kita tanya ke audiens, teman-teman bisa lihat ini gambar apa, misalkan ada PPT, kemudian di PPT itu ada gambar kipas, atau misalkan Mbak Yohanita sudah membawa gambar kipas dulu di tangan, jadi sudah ada PPT, sudah ada gambar kipas, nggak apa-apa, biar tadi menarik perhatiannya double. Nah, teman-teman bisa lihat ini gambar apa, gambar kipas gitu. Kita tanya dulu, kira-kira apa yang bakal terjadi ketika kita mau menyalakan kipas, tapi mesinnya tidak nyala. Kira-kira apa yang terjadi? Maka angin tidak akan keluar, ya kan? Ketika angin tidak akan keluar, kita harus cek dulu nih. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang bermasalah di dalam kipas itu. Mesinnya yang sebelah mana sih? Ya, begitu juga dengan hari ini yang saya bawakan adalah anatomi fisiologi tubuh begitu. Jadi pentingnya kita belajar anatomi ini adalah ketika kita bermasalah dengan tubuh kita sendiri, apa yang harus kita cek? Yang harus kita cek adalah bagian-bagian anatomi kita. Itu pasti. Apa jadinya ketika kita tenaga kesehatan tidak memahami anatomi tubuh? Ketika orang bertanya, ketika orang sudah menanyakan, ini kenapa ya, kok saya sakit? Padahal sebenarnya tenaga kesehatan masing-masing ya. Bidan itu sebenarnya bukan dokter. Saya pun terapis juga bukan dokter, tapi orang kan tahu kita tenaga kesehatan. Jadi mau tidak mau kita harus belajar anatomi. Begitu. Jadi kita memang harus pahamkan dulu tadi motivasi, mindset, pola pikirnya dulu yang diubah. Biar apa? Biar semangat untuk tadi belajar anatomi. Terus visual impact lainnya, contohnya, ketika anatomi itu kan ada bagian-bagiannya ya, Mbak Yohanita ya. Iya, misalnya ada bagian kepala aja, terus ada begitu bagian dari pundak ke pinggul begitu, tubuh, atau misalnya dari pinggul ke kaki gitu. Nah, dari misalnya bagian-bagian itu, kita bisa visualisasikan dengan benda lainnya lagi. Kepala itu ibaratkan apa sih? Bisa kita ambil apapun itu. Begitu.
Paham ya di sini Mbak Yonita ya? Jadi penggunaan visual impact itu sekali lagi bukan hanya sekedar, oh ini gambar anatomi tubuh nih, ini ada otot, ada tendon, dan lain-lain. Bukan itu, tapi lebih bagaimana kita mempresentasikan dengan gaya kita, tapi dengan teknik visual impact. Oke, kita memberikan video, kita memberikan foto anatomi tubuh, tapi tidak terlalu lama. Kalau mau pakai visual impact video atau foto, video itu maksimal 1 menit, teman-teman. Bahkan iklan aja itu, ini jurusan apa? Pertanian ya, teman-teman ya? Dari pertanian, ya. Ya saya sharing sedikit ilmu marketing ya. Jadi kalau misalkan iklan itu, iklan yang paling bagus adalah 30 detik. Iklan paling bagus. Artinya ketika kita melihat iklan, oh batas maksimal iklan itu 1 menit. Artinya ketika kita mau menggunakan visual impact, gunakanlah video yang tidak lebih dari 1 menit. Kalau misalkan lebih dari 1 menit, ya sudah, di-cut saja sampai 1 menit atau 1,5 menit, setelah itu kita pakai visual impact lainnya. Begitu, Mbak Yuanita. Bisa dipahami ya? Ya, jadi ini akan mengasah kita untuk apa? Jadi lebih kreatif gitu. Nanti tanya sama Mas Rahmat ya, yang intuiting. Gitu. Enggak, Mas, bercanda, Mas. Oke. Atau nggak cari teman-teman yang intuiting ya. Ini gimana cari kasih solusi deh atau kasih ide-ide bagus dong. Oke, gitu. Saya kembalikan ke Mbak Devita. Oke, Mbak Yuanita udah cukup jawabannya? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Ibu. Jadi mungkin lebih ke kita itu meningkatkan kekreativitasan kita ya, Bu ya. Seperti itu dalam visual impact mungkin ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, terima kasih, Ibu. Oke. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari sebentar. Oke, dari Aldio. Boleh nyalain aja mic-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aldio Ramadan dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Pertanyaannya, apa sih tantangan terbesar dalam kita melaksanakan public speaking selain yang tadi ketakutan itu kan? Selain itu, apa aja sih tantangan terbesarnya gitu? Apalagi pas di panggung gitu. Terima kasih. Oke. Jadi, saya jawab langsung ya, Mbak Devita. Jadi, untuk tantangan terbesar itu ada internal, ada eksternal, Mas Dio. Nah, kita harus cek dulu nih, sumber motivasi kita dari internal atau dari eksternal. Makanya tadi, Stephen itu jadi salah satu cara kita untuk memahami, oh ternyata sumber motivasi saya ini dari internal. Oh, sumber motivasi saya ini dari eksternal. Seperti tadi contohnya Mas Rahmat. Intuiting introvert, berarti sumber motivasinya itu dari dalam. Jadi introvert dan extrovert itu bukan kepribadian ya, tapi sumber motivasi. Kepribadian introvert dan extrovert ya kita tahu, kita semua tahu lah. Oh kalau introvert seperti ini, extrovert seperti ini. Tapi kalau yang dijelaskan di Stephen tadi, introvert itu berarti sumber motivasinya dari dalam. Kemudian kalau extrovert sumber motivasinya dari luar. Tantangan saya akan menjelaskan yang terbesar ya versi saya, karena setiap orang atau setiap public speaker memiliki jawaban masing-masing. Nah public speaking ini ilmu yang tidak saklek, bukan otak kiri sekali, tapi otak kanan. Jadi kita memang akan selalu memiliki metode-metode yang banyak dan itu kreatif, inovatif. Nah, tantangan terbesar kalau dari internal sendiri adalah bagaimana kita bisa berpikiran positif terhadap audiens kita, bahwa mereka itu benar-benar butuh loh ilmu kita. Itu internal. Jadi bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita harus percaya diri. Bahwa kita benar-benar dibutuhkan oleh audiens. Kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Makanya tadi kan ketakutan terbesar pertama itu jadi public speaking kan apa? Karena tadi tantangan terbesar yang internal ini belum berhasil ditaklukkan. Tantangan eksternalnya seperti apa? Tantangan eksternal kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika ada audiens, kan jadi audiens itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang krik-krik, soft sekali, kalem, pendiam. Ada yang audiens ya yang biasa-biasa aja, seperti yang hari ini ya yang stabil ya, yang tidak yang terlalu aktif sekali, tidak yang terlalu pendiam sekali gitu. Ada juga yang aktif sekali semuanya jadi banyak ngomong gitu, mau ngomong, rebutan, bicara gitu ada. Nah, ketika kita berada di audiens yang krik-krik, yang soft sekali, yang kalem, itu tantangan terbesar kalau dari saya pribadi. Bagaimana cara saya menaklukkan mereka
ya, meyakinkan mereka, mempengaruhi mereka agar mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Begitu. Apakah meskipun nih saya sudah belajar public speaking, apakah saya tidak pernah gagal? Gagal. Pernah. Tapi bagaimana saya memaksimalkan teknik-teknik tadi? Biasanya yang saya gunakan, ini sharing ya, kalau berdasarkan pengalaman, ketika kita menemukan audiens yang krik-krik, yang soft sekali gitu, cobalah pakai teknik visual impact dan audiens partisipan. Dari 14 teknik ini memang saya sudah mengeluarkan 3 teknik yang mudah digunakan sebenarnya. Yang agak sulit memang visual impact. Kita harus mencari benda dulu. Benda apa ya yang cocok buat materi saya hari ini? Itu paling memang agak sulitnya begitu. Tapi kalau untuk audiens partisipan, contohnya begini. Ini offline misalkan. Baik, teman-teman, bisa lihat saya membawa apa? Kertas, misalnya gitu. Baik, kertas ini akan saya remas. Dan remasan kertas ini akan saya lemparkan kepada teman-teman. Silahkan yang mendapatkan kertas ini maju ke depan, dan saya akan memberikan door prize spesial gitu ya. Kita katakan yang positif aja. Kita lempar, kita lempar. Terus tidak ada yang mau mengambil nih karena saking krik-kriknya tadi, saking krik-kriknya. Akhirnya kita lihat, oke, ini jatuhnya tepat di depan mbaknya nih. Silakan maju ke depan mbaknya. Ketika kita mengajak mereka maju ke depan, itu salah satu teknik audiens partisipan. Jadi, audiens partisipan itu tidak hanya ketika saya meremas kemudian saya melempar, tapi ketika kita mengajak ke depan, itu sudah teknik audiens partisipan juga. Jadi double. Bisa dipahami ya, Mas Aldio tadi ya? Begitu. Jadi kalau misalkan yang banyak bicara atau yang audiens yang memang tadi aktif sekali gitu, itu kita lebih gampang. Kita bisa pakai teknik-teknik yang lain. Kita visual impact aja mereka pasti bakal jawab kok gitu. Tapi kalau yang audiens partisipan belum tentu kita jawab. Kita salam aja belum tentu dijawab kok. Ya apalagi yang lebih dari itu. Jadi makanya kita berusaha untuk memastikan mereka itu ada engage kepada kita. Sebelum itu kita harus memaksimalkan visual kita, tampilan. Tidak ada orang yang jelek. Yang ada hanyalah orang yang tidak rapih dan orang yang tidak mau dandan kalau menurut saya. Jadi semua orang itu sebenarnya bagus kok, enggak semua ganteng, semua cantik, cuma tadi ada 2. Dia mau dandan dan dia mau rapi atau enggak. Gitu. Gitu ya. Karena setiap orang punya style-nya masing-masing. Terjawab, Mas Aldio? Atau masih mau tanya lagi karena itu luas sekali pertanyaannya? Mungkin untuk sekarang cukup. Makasih. Cukup. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Aldio. Oke. Sebelum kita, terima kasih dulu sebelumnya buat Ibu Rahayu atas jawaban-jawabannya. Aku ada suaranya ya? Iya, ada. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelatihan atau training nanti, aku mau sedikit recap dulu nih pembahasan kita pada hari ini. Jadi tadi kita udah diskusi banyak dan kita jadi tahu nih sebenarnya public speaking itu nggak sesederhana itu. Pengertian dari public speaking itu bukan cuma ngomong depan umum, tapi bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain, bagaimana cara kita mendeliver informasi dan memberikan perubahan yang baik kepada audiens. Selain itu juga ternyata public speaking itu sangat relate di kehidupan kita sehari-hari sehingga sangat penting buat kita tingkatkan skill di bidang public speaking ini. Dan tadi juga kita udah bahas tentang komponen-komponen dari komunikasi, terus ada juga teknik dari peningkatan public speaking, dan tadi ternyata seru-seru banget, baru tahu nih ternyata ada virtual impact, ada audience partisipan, terus ada kutipan juga, karena biasanya kita cuman kita nggak tahu nih istilahnya apa, kayak gitu, apa yang dilakuin oleh si public speaker itu. Dan tadi juga udah ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman tentang tantangannya itu apa menjadi seorang public speaker, dan juga gimana sih skema dari virtual impact itu yang tujuannya emang kita untuk menaik perhatian, jadi emang kita harus kreatif kayak gitu. Nah, oke teman-teman, biar kita bisa cepet langsung latihan, kita boleh aja nih nanti dibantu sama panitia buat masuk ke room breakout Zoom. Panitia udah siap ya dari tim operatornya? Oke, mungkin belum. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf dulu karena nggak bisa nyalain kamera, tadi tiba-tiba sinyalnya jelek, jadi aku pakai suara dulu aja.
Baik, dari panitia sudah siap ya Teh? Oke. Jangan lupa nanti ubah namanya jadi breakout room _ nama, oke? Dan nanti kita bakal bakal ada pelatihan sekitar 40 sampai 50 menit, jadi manfaatin kesempatannya semaksimal mungkin biar kita juga ternyata lebih terlatih dari pembahasan hari ini. Oke, satu room berarti berapa orang ya, Kak? 13 ya, sekitar 13-an nih. Ya, sekitar 13-12 orang. Baik teman-teman yang sudah masuk, ini masih menunggu yang lain. Bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Mbak Nisa, Mas Rahmat, Mbak Putri, Mbak Dian, Mas Gilang. Siapa ini? Satu lagi. Oke, nah ini kan jadi kelihatan gantengnya ya. Oke, sudah siap. Ini saya langsung ambil alih ya, Mas Fadil ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Baik. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman. Sudah siap untuk praktik? Ya, boleh. Boleh. Intu-intinya meronta-ronta ini kayaknya. Oke. Jadi teknik praktiknya seperti ini. Saya akan memberikan satu bacaan itu untuk 2 orang. Ya, jadi ini ada berapa orang? Ini panitia mau ikut, nggak apa-apa? Ya. Biar ini seru. Oke, jadi nanti satu bacaan 2 orang. Jadi berkata menjelaskannya bergantian dalam satu teks tersebut. Ya seperti satu tim begitu ya. Nah, jadi nanti saya akan kasih artikelnya, kemudian teman-teman baca. Setelah dibaca, dipahami baik-baik saja. Pahami apa yang memang sudah dibaca, tidak perlu nanti baca teks ya ketika saya minta untuk speak up. Kemudian nanti akan saya kasih waktu satu tim 5 sampai 6 menit untuk speak up. Ya, untuk menjelaskan ulang apa yang tadi sudah dicermati dari artikel yang sudah saya berikan. Nah, setelah itu saya akan mengetikkan plus minusnya. Jadi maksudnya kelebihannya apa dari public speaking teman-teman, kemudian apa yang harus ditingkatkan. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, jadi nanti setelah teman-teman mempraktikkan public speaking, langsung silakan cek chat masing-masing karena saya direct message aja ya, saya DM. Oke. Nah, sekarang saya share dulu. Oke, ya. Baik, berarti ada 5 teks ya yang saya share. Teman-teman sudah melihat? Sudah bisa? Sudah. Nah, ini bisa di screenshot ya. Screenshot dulu. Yang kelompok 1. Panjang sekali ya. Saya sini deh. 4 cara sederhana menghargai orang lain. Kelompok 1. Sudah di screenshot? Oh ya, belum saya bagi ya. Mohon maaf.
Belum saya bagi, saya mention random saja. Yang pertama ini Mas Fadil sama Mbak Dian, saya jadikan satu. Bisa? Oke, Mas Fadil sama Mbak Dian mau ikut praktiknya? Oke, bisa, Kak. Oke, kemudian ya udah gini aja deh, panitia saya jadikan satu aja ya. Saya ada 3 ganjil tuh. Baik, Mas Fadil, Mbak Dian sama Mbak Syamsiah saya jadikan satu. Kemudian Mbak Nadia Nur Hidayati Azhar sama Mbak Anissa itu tim 2. Kemudian ini Mbak Dian ya sama Mas Gilang tim 3. Terus Mbak Putri sama Mas Rahmat tim 4. Oke. Sudah semua ya? Ada yang kurang nggak? Betul ya? Ada yang miss tidak? Berarti yang panitia kelompok 1 ya, tim 1. Bisa di screenshot ya. Oke, sudah di screenshot? Sekarang yang kedua. Kelompok 2 ini. Mau menyimak dan menjadi, ini lanjutan, namun poin-poinnya. Sama menyadari batasan. Sudah screenshot? Nih, kalau misalnya mau lanjutin. Lanjut, tim 3, ini. Tips sukses mengatur waktu. Ini poin-poinnya 1, 2, 3. Yang terakhir tidur minimal 7-8 jam sehari. Tim 3, sudah. Kemudian tim 4 ini. Baik, sudah semua? Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk memahami bacaannya. Setelah itu nanti kita akan speak up ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, jadi 11.20 kita akan mulai praktik. Oke, yang tim berapa Mbak Putri? Tim terakhir ya? Oke. Ya.
Baik, 11.21. Sudah siap? Ya, silakan. Ini saya izin ya, izin untuk Japri DM. Mau dimulai dari siapa dulu? Bebas. Mau dari Mas Fadil dulu atau Mbak Dian dulu? Atau Mbak Syamsiah dulu? Ayo, silakan. Cek. Per orang ini atau per tim? Kak? Iya, per tim. Per tim. Mau tim 4 dulu? Iya, Mbak Putri langsung kaget. Ini BTW Mas Rahmat mirip ini ya, Ahmad Zakinya Bukalapak ya. Semoga kesuksesannya di atasnya beliau ya. Amin. Makasih Mbak. Serius loh, ini serius maksudnya dari tadi mikir mirip siapa? Iya mirip Zaky. Ya atau ya ini sepertinya Mbak Dian udah siap nih. Ya tim 1 silakan. Gak apa-apa ini evaluasinya saya Japri kok, jadi aman-aman. Ya, minimal menggunakan satu teknik, yaitu teknik kutipan. Itu minimal sekali. Kalau tidak ada, nanti saya arahkan. Ya, ini waktu terus berjalan ya, 30 menit lagi. Jangan sampai teman-teman melewati kesempatan emas ini. Mau siapa dulu? Ini saya tim 1 soalnya. Ya, Mbak Dian, Mas Fadil, Mbak Syamsiah. Siap ya? 6 menit itu untuk ini kok, untuk satu tim. Jadi kalau misalkan 6 dibagi 3, ya 2-2 lah. 2 menit, 2 menit. Yuk. Ayo. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Dian dari Fakultas Pertanian. Berdasarkan ini bagian tadi yang saya baca itu 4 cara sederhana menghargai orang lain ya. Kenapa sih kita harus menghargai orang lain? Menurut saya dengan kita menghargai orang lain, kita juga bisa dihargai orang lain gitu. Terus cara yang pertama itu tidak mengabaikan sopan santun. Sebagai makhluk sosial diharuskan untuk kita, kalau menurut saya diharuskan untuk kita untuk sopan santun dimanapun kita berada gitu ya, karena itu salah satu adab gitu. Terus di sini juga kayak penting kita tuh harus menerapkan kata maaf, tolong, sama terima kasih. Mengucapkan maaf tidak berarti kita berada dalam pada posisi yang lebih rendah daripada orang yang gitu lah. Terus dalam situasi apapun kita kesusahan atau gimana harus juga paling enggak kita ngucapin kata tolong gitu sama terima kasih. Terus yang kedua itu terima perbedaan pada setiap orang, entah itu dalam perbedaan pendapat, suku, budaya, itu menurut saya harus saling menghargai juga gitu. Yang poin 3 sama 4 saya belum sempat SS tadi apa, mungkin dari teman-teman setim saya bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Yuk, Mas Fadil sudah siap? Boleh deh, boleh. Boleh. Ini
Gimana ya bukanya? Ya, halo semuanya, selamat siang. Saya Fadil. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Kenalin, nama aku Fadil. Aku dari Universitas Pajajaran, Fakultas Pertanian. Dan di sini aku bakal bahas mengenai 4 cara sederhana untuk menghargai orang lain. Emang kenapa sih kita harus ngehargain orang lain? Karena kalau menurut aku sendiri, menghargai orang lain itu mencerminkan kualitas diri kita sendiri. Dan jika ada orang lain yang bersikap kurang mengenakan atau menyebelin lah kita, bukan berarti kita harus ngebales dia dengan cara yang sama, tapi kita harus ngebales dia dengan cara yang lebih baik. Gimana sih cara itu? Nah, pertama-tama kita bisa ngelakuin dengan tidak mengabaikan sopan santun, dimana kan kita juga pastinya selalu diajarkan sopan santun dari kecil. Bisa dimulai dari hal-hal kecil dengan menyampaikan minta maaf, tolong, dan terima kasih. Dan selain itu, untuk yang poin kedua, kita juga bisa menerima perbedaan pada setiap orang lain. Dan kita harus sadar nih, kalau emang aslinya kalau kita beda kepala, isinya juga bakal berbeda. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Sudah. Tadi sempat mendengarkan penjelasan saya tentang audiens partisipan? Oh iya. Nah, coba tambahkan teknik itu. Silakan bertanya apapun bebas ke audiens. Oh, oke. Nih, tadi kan kita tahu kan kita udah diajarin sopan santun dari kecil. Nih mungkin teman-teman di sini asal kan pada beda-beda. Pasti teman-teman memiliki apa ya? Ih, aku masih bingung, Kak. Gimana ya? Sudah betul. Tadi mau bahas tentang apa? Adab, sopan santun, tentang perbedaan sopan santun di antar daerah gitu. Oh, terus coba tanyakan ke audiens. Tanyakan gimana? Ayo lanjutkan dulu kalimatnya. Kalimatnya dilanjutkan dulu. Oke. Coba buat teman-teman nih gimana nih? Mungkin bisa cerita-cerita sedikit gimana sih pengalamannya diajarin sopan santun nih menurut daerah-daerah kalian. Astagfirullah. Gantung ya kayak kalau gitu ya? Boleh dimulai dari Mas Rahmat? Silakan. Iya. Gitu. Mungkin boleh lanjutin nih aja dimulai dari Kang Rahmat. Oke, terima kasih. Oke, tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab itu contoh aja. Ya, gitu tadi. Terima kasih Mas Fadil. Bisa teman-teman pahami ya kalau salah satu contoh audiens partisipan itu seperti itu tadi. Tadi belum saya masukkan ke dalam publiknya Mbak Dian karena memang biar Mbak Dian kasih dulu. Gitu. Oke, Mas Fadil terima kasih. Lanjut Mbak Syamsiah atau mau dilanjutkan dengan Mbak yang tim kedua, Mbak Nadia? Lanjut ke tim kedua aja. Oke. Lanjut ya. Yuk, silakan Mbak Nadia dan Mbak Anissa. Langsung aja, Kak? Iya, boleh. Langsung baca teks. Salam dulu. Sapa, ya, sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurhidayati Azhar. Di sini saya akan melanjutkan poin ketiga dan poin keempat. Nah, teman-teman, apakah banyak orang yang sering menceritakan masalahnya kepada kita? Maka kita dipercaya sebagai orang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Oke, saya izin cut sebentar ya, karena ini bagus banget. Tadi waktu di awal sudah bagus dengan pertanyaan, Mbak. Sudah bagus dengan pertanyaan audiens partisipan, namun nunggu mereka untuk menjawab. Kalau mereka tidak menjawab, tanyakan ulang. Begitu. Ya, coba ulangi pertanyaannya tadi bagus banget. Teman-teman, apakah banyak orang yang sering menceritakan masalahnya kepada kita? Banyak. Nah, kalau misalkan banyak, berarti ketika banyak orang yang menceritakan masalahnya,
kepada kita, maka kita dipercaya sebagai orang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Suatu masalah itu tidak hanya ketika menceritakan suatu kayak kegalauan yang kayak gitu ya, tidak hanya kita mendengarkan guru atau teman-teman yang lain sedang bercerita, bentar Kak. Gak apa-apa, itu tadi sudah bagus loh. Kalau misalnya mau salah gitu jangan langsung gini, langsung lanjutin aja, diam sejenak, langsung lanjutkan. Yuk. Nah, hal demikian berarti orang itu lagi membutuhkan penyemangat atau pendengar yang baik gitu. Kita cukup diam aja ketika orang itu memang membutuhkan apa sih? Membutuhkan untuk kita. Bentar. Membutuhkan? Ketika teman itu membutuhkan pendapat, maka kita kasih saran pendapatnya itu sesuai dengan masalah tersebut. Tetapi ketika teman kita atau orang tersebut yang bercerita tetapi tidak meminta kita untuk berpendapat, maka kita diam saja gitu. Karena di sini nyambung juga dengan poin yang keempat, menyadari batasan, bahwa memang kita itu makhluk sosial, tetapi kita ada batasannya, bahwa itu teman itu menceritakan tentang pribadinya atau tentang keluarganya gitu. Kalau misalkan menceritakan tentang hal demikian, maka kita cukup diam aja gitu. Kita hanya menyimak karena orang itu butuh disimak gitu. Gitu aja sih Kak, buat Anissa mau ditambahkan. Oke. Bagus, lanjut ya. Ini Mbak Anissanya malah live atau masuk outroom yang lain ya. Oke, karena partnernya Mbak Nadia malah nggak tahu kemana, saya lanjutkan ke tim yang ketiga, Mbak Dian dan Mas Gilang. Yuk. Yuk, silakan Mas Gilang. Boleh Mbak Dian dulu. Ini butuh contoh ya kayak gini. Ya, Mbak Dian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rosdiani dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, saya izin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman semua sudah mengatur waktu dengan baik? Nah, kalau belum, di sini saya bakal menyampaikan tips sukses mengatur. Ya, ulangi. Saya izin bertanya kepada teman-teman semua. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, saya izin bertanya, apakah teman-teman semua sudah bisa mengatur waktu dengan baik? Belum. Baik. Nah, karena belum, di sini saya akan menyampaikan satu tips sukses mengatur waktu. Nah, mungkin kita itu selalu berpikir dan mengatakan bahwa kita tidak memiliki waktu yang cukup. Padahal kita tuh punya waktu yang sama dengan orang-orang sukses di sekitar kita. Nah, hal ini menjadi perenungan tersendiri bagi kita semua. Bisa jadi ada beberapa banyak waktu yang kita sia-siakan selama ini. Padahal membuang waktu itu